Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawadah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi qad ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak sekali. Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, kembali Allah mudahkan kita ke tempat ini tidak lain dan tidak bukan dalam rangka mempelajari agamanya. Tidak lain dan tidak bukan dalam rangka merendahkan diri kita di hadapannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat ini terus kepada kita sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala terus istiqomahkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus membimbing kita di atas jalannya yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita akan kembali membahas kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Dan insyaallah setelahnya kita sambung dengan kitab Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam. Baik, kita masuk ke bab Man wasala rahimahu fil jahiliyah thumma aslam. Kita masuk ke bab orang yang menyambung rahimnya di masa jahiliyah kemudian dia masuk ke dalam Islam. Bab orang yang menyambung rahimnya di masa jahiliyah kemudian dia masuk ke dalam agama Islam. Baik, penulis rahimahullah taala membawakan hadis an Hakim ibn Hizam radhiyallahu taala anhu annahu qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ara'aita umuran kuntu atahannasu biha fil jahiliyah min silatin wa itaqatin wa sadaqatin fahal li fiha ajrun qala hakim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslamta ala ma salafa min khairi. Hadis sahih. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dari sahabat yang mulia Hakim bin Hizam bahwasanya beliau pernah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana menurutmu wahai Rasulullah, apa pendapatmu perkara-perkara yang dahulu ya aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Kalau terjemahan bebasnya, bagaimana menurutmu wahai Rasulullah ibadah-ibadah yang dahulu aku lakukan di masa jahiliyah, yang berupa silaturahim, memerdekakan budak, dan juga sedekah. Apakah aku mendapatkan pahala karena sebab melakukan amalan-amalan tersebut? Hakim berkata, Pak Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, engkau masuk Islam ala masalafa min khairin, dengan membawa kebaikan yang dahulu dilakukan. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mana doanya, Pak? Jangan diam aja. Dengarkan. Yahdikumullah wa yuslimuh. Jadi harus diperdengarkan supaya yang bersin dengar sehingga dia nanti membalas. Baik, dari Hakim bin Hizam. Tadi ya. Hadis ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah menunjukkan bahwa dari perkataan dari Hakim bin Hizam menunjukkan bahwa seseorang boleh saja bernama dengan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pembahasan apa hukum bernama dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, nama Allah Bapak Ibu itu ada yang khusus bagi Allah, ada yang tidak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Nama yang khusus contohnya Allah, Ar-Rahman,
Ar-Rabb, Al-Mutakabbir. Maka nama-nama yang ini, ya, nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh bernama dengannya atau menamai anak kita dengan nama-nama tersebut. Adapun nama-nama selain itu, maksudnya nama-nama yang bukan khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, maka tidak masalah. Boleh. Di antara dalilnya adalah ini. Sahabat yang mulia Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu, beliau bernama dengan Hakim, bukankah Hakim salah satu nama Allah dan juga salah satu sifat Allah? Kita katakan na'am. Dan Nabi SAW di antara kebiasaan beliau, kalau seandainya beliau dapati atau beliau mendengar ada orang bernama ternyata namanya tidak baik atau kurang baik atau bahkan mengandung kandungan yang buruk, ya, maka beliau ganti. Di sini sahabat yang mulia Hakim bin Hizam tidak diganti oleh Rasul SAW yang namanya, sehingga tidak masalah. Seperti Ali nama Allah, tapi Nabi tidak menggantinya. Ali bin Abi Thalib, Malik, Imam Malik bin Anas, Anas bin Malik, seperti itu. Jadi tidak masalah kita namai yang mungkin anak kita atau saudara kita dengan nama-nama Allah, namun ingat yang bukan kekhususan, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Hakim bin Hizam, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan bahwa beliau ini adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berkawan, bersahabat dengan Hakim bin Hizam. Namun sayang, sahabat yang mulia Hakim bin Hizam, beliau masuk Islamnya belakangan. Beliau masuk Islamnya qadarullah di saat Fathu Mekkah. Di saat apa? Fathu Mekkah. Tidak di awal-awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan Islam, yang maksudnya mendakwakan di awal-awal beliau diperintahkan untuk berdakwah. Dan juga disebutkan di dalam kitab-kitab para ulama, disampaikan juga oleh para ulama bahwa Hakim bin Hizam ini, Bapak Ibu, beliau lahir di dalam Ka'bah. Beliau lahir apa? Di dalam Ka'bah. Jadi dahulu, di zaman dahulu nih, di zaman jahiliyah, ibunya bersama beberapa wanita masuk ke dalam Ka'bah, kemudian tiba-tiba udah ngandung besar, lahirlah di situ. Ini di antara yang disebutkan tentang sahabat yang mulia Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu. Jadi sahabat yang mulia Hakim bin Hizam, beliau pernah bertanya kepada Rasul. Beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang ibadah-ibadah yang dahulu dia lakukan, Pak, di masa jahiliyah. Nyambung rahim, ya, memerdekakan budak, bersedekah. Jadi apakah setelah masuk Islam mendapatkan pahala amalan-amalan tersebut? Dapat enggak nih? Dapat enggak seperti itu? Jadi ditanyakan kepada Rasul. Baik Pak, sebelum kita lanjutkan lebih dalam, orang kafir Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita katakan bahwa orang kafir ada dua, ya, yang masih hidup dan sudah mati. Yang sudah apa? Mati. Orang kafir yang masih hidup, kita tidak pungkiri bahwa mereka, ya, ada keburukannya dan ada apa? Terkadang, ya, ada apa? Kebaikannya. Kadang mereka ngasih makan, betul nggak? Kadang mereka ngasih bantuan. Kita dapati ini, ya. Jadi ada kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh mereka di masa kekafirannya. Nah, orang yang seperti ini melakukan amalan-amalan soleh, gitu, amalan-amalan baik di masa kekafirannya, jika Bapak-bapak sekalian, dia ternyata mati belum masuk Islam, maka amalan-amalannya hilang, terhapus. Pahala dari amalan-amalan itu hilang, nggak ada bagiannya di akhirat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan amalan-amalan mereka, ya, kemudian apa? Kami hancurkan sehingga seperti debu yang berterbangan. Man kafara min ba'di imanihi
Faqad habita amaluhu, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang kufur setelah iman, maka apa? Faqad habita amaluhu, terhapuslah amalannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sampai-sampai dikatakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, la in asyrakta, kata Allah, la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau wahai Muhammad melakukan kesyirikan, maka batallah apa? Amalan-amalan. Batal apa? Amalan-amalan. Jadi kalau ada orang melakukan kesyirikan, kekufuran, kalau ada orang kufur, orang musyrik, orang kafir melakukan kebaikan, ternyata belum masuk Islam, kemudian meninggal dunia, apa Pak? Hilang, hapus. Karena syarat diterima amalan tidak ada pada dirinya. Itu apa? Islam. Kalau orang kafir ya Islam. Ini tidak ada pada dirinya, maka tidak bermanfaat di akhirat amalan-amalan kebaikannya. Adapun di dunia kita katakan dia dibalas. Disebutkan dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ammal kafir," adapun orang-orang kafir, yut'amu bihasanatihi di dunia. Orang kafir itu dikasih makan, Pak, karena sebab kebaikan-kebaikan dia yang dia lakukan di dunia. Adapun di akhirat maka tidak ada. Tidak ada balasan, tidak ada bagian untuknya di akhirat. Jadi Nabi mengatakan bahwa orang kafir diberi makan, diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala, itu di antara sebabnya adalah kebaikan yang dia lakukan. Bukankah ada orang kafir yang berbakti sama orang tuanya, Pak? Ada kan? Kebaikan. Maka karena sebab itu Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan yang dengan tadi diberikan makanan dunia. Dan ini tidak menunjukkan cinta, tidak menunjukkan apa? Menunjukkan cinta. Ini untuk orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berikan balasan di dunia untuk menunjukkan bahwa Allah itu Maha Adil, Bang. Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyia-nyiakan amalan baik yang dilakukan oleh seseorang. Cuman kalau untuk orang kafir, maka balasannya di dunia, Bang. Kalau di akhirat enggak ada. Tapi kalau orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dibalas di dunia dan juga di akhirat. Nah, sekarang gimana kalau seandainya orang kafir ini yang melakukan kebaikan, amalan-amalan soleh gitu ya, dia masuk Islam. Kita katakan sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini, bahwa orang tersebut akan mendapatkan pahala-pahala amalan yang dia lakukan di saat kufurnya, Bang. Di sini sahabat yang mulia Hakim bin Hizam beliau bertanya jelas sekali, "Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu amalan-amalan yang aku lakukan, ibadah-ibadah yang aku lakukan di masa jahiliyah, seperti sedekah, kemudian itaqah, memerdekakan budak, kemudian kemudian menyambung silaturahim, apakah dapatkan pahala?" Apa kata Nabi ketika dia masuk Islam? "Aslamta ala masalafa min khair." Kau masuk Islam dengan membawa kebaikan yang dahulu kau lakukan. Menunjukkan dapat. Menunjukkan apa? Dapat. Dan ini kita katakan juga, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, untuk orang-orang yang mereka asalnya muslim, Pak. Muslim asalnya. Dia melakukan sholat, ibadah, terus murtad. Nah, gimana nasib pahala amalan dia? Nasib pahala amalan dia ini tergantung di atas apa dia matinya. Kalau dia matinya di atas kekufuran, maka kita sampaikan dalil tadi, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau melakukan kekufuran, kesyirikan, maka batalah. Maksudnya batalah pahala amalanmu. Seperti itu. Namun jika ternyata dia belum meninggal dunia, kemudian dia masuk lagi ke dalam Islam, maka kita katakan Allah berikan lagi pahala amalan tersebut. Jadi batilnya pahala
batilnya pahala orang-orang yang murtad, orang-orang yang musyrik, kapan Pak? Ketika dia mati. Adapun ketika dia masih hidup, maka masih menggantung. Masih menggantung. Ya. Seperti itu. Karena syarat di dalam Al-Quran Allah katakan, fayamut wa huwa kafir. Ya, apabila orang yang kufur kemudian dia meninggal di atas kekufuran, maka batalah amalannya. Batalah amalan-amalannya. Dan subhanallah Pak, kabar gembira bagi mereka yang masuk Islam. Jadi bukan hanya mendapatkan pahala-pahala dari amalan soleh yang mereka dahulu lakukan, bahkan dosa-dosa yang dia lakukan dahulu, apapun bentuknya, kekufuran, zina, ya, merampok, membunuh dan seterusnya, itu hilang Pak, hilang. Karena Nabi SAW mengatakan al-Islamu yajubbu ma qablahu. Islam itu menghancurkan dosa-dosa yang sebelumnya. Jadi ketika seseorang masuk ke dalam agama Islam, dosa-dosa yang dia lakukan dahulu kelas dihapuskan. Jadi seakan-akan dia barulah lahir bersih dari dosa. Dan bukan hanya itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Bukan hanya dihilangkan, bahkan digantikan Pak. Digantikan keburukan-keburukan yang dia lakukan dahulu menjadi kebaikan. Allah katakan di dalam Al-Quran, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika, apa kata Allah Subhanahu wa taala, yubaddiluna sayyi'atihim hasanat. Yubaddilu sayyi'atihim hasanat, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kecuali orang yang beriman, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan dia beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan keburukan-keburukan mereka menjadi apa? Menjadi kebaikan. Jadi keburukan yang dia lakukan ketika dia kufur, ini dirubah menjadi kebaikan, menjadi pahala yang disimpan. Ini menunjukkan kemahamurahan Allah, kemahadermawanan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, beruntunglah orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam. Bagi kita yang sudah masuk, bukan sudah masuk, bagi kita yang sudah beragama Islam, alhamdulillah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka bisa juga dapat. Dulu mungkin ya, sebelum mengenal Islam yang benar, sekedar Islamnya KTP, melakukan kesyirikan atau melakukan maksiatan, intinya maksiatlah banyak, maka bisa mendapatkan pahala yang banyak juga dengan cara apa? Bertaubat. Dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur taubatnya. Apa maksud jujur taubatnya? Dia berhenti dari dosa yang dia lakukan. Kemudian dia menyesal. Kemudian dia berusaha untuk tidak mengulangi. Ingat Pak, bukan syaratnya tidak mengulangi. Ingat, bukan syaratnya tidak mengulangi. Tapi apa? Berusaha sekuat tenaga, semaksimal mungkin untuk tidak mengulangi. Karena tidak menutup kemungkinan seseorang yang dahulu memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk, setelah hijrah masih ada sisa-sisa kebiasaan buruk tersebut, sehingga ketika imannya sedang lemah, akhirnya apa? Jatuh. Apakah berarti taubat yang dulu dia lakukan tidak sah? Kita katakan sah. Kita katakan apa? Sah. Nah, terus sekarang gimana? Ya udah taubat lagi. Taubat lagi, dan Allah tahu taubat seseorang yang jujur atau tidak. Orang kalau maksiat dia menyesal. Terus dia menyesal nih, ya Allah, kenapa saya lakukan ini? Terus dia berhenti. Terus dia, saya nggak mau lah, pokoknya nggak, saya akan berusaha berjuang, nggak mau balik lagi. Sebagaimana saya nggak mau, ya, dilemparkan ke dalam api gitu. Makanya seperti ini, subhanallah, diampuni ya Pak dosa-dosanya. Tapi kalau seandainya taubatnya, kalau ada kesempatan di dalam hati, sekarang taubat, tapi kalau ada kesempatan lagi lanjutkan gitu ya, maka bermasalah taubat yang ini. Bermasalah taubat yang
Yang ini apa? Tobat sambal maksudnya. Tobat sambal. Semoga kita dijauhkan dari tobat yang seperti itu. Jadi tobat Pak, meskipun ternyata jatuh lagi ya, ketika iman lemah, tobat lagi. Jatuh, tobat lagi. Jatuh, tobat lagi. Seperti itu. Dengan catatan tadi apa Pak? Berhenti, menyesal, berusaha tidak mengulangi lagi. Tapi kalau seandainya ternyata syarat yang ini, ketika iman lemah, hawa nafsu sangat menggebu-gebu gitu ya, lingkungan juga tidak mendukung dan seterusnya, akhirnya jatuh, maka apa kewajiban ketika itu? Tobat lagi. Jangan terhasut oleh syaitan. Ini syaitan Pak biasanya ya, senjata dia buat seseorang yang sudah tobat jatuh lagi. Terus oke, tobat lagi, jatuh lagi. Nanti apa dia usia? Alah, ngapain tobat, percuma. Ntar juga besok ngelakuin lagi. Udah, mending tobatnya ntar aja sekalian ya, dikumpulin dulu gitu kan dosanya, ntar udah jadi satu, tobatnya langsung serius. Tidak seperti itu hadirin. Tobat terus ya. Tobat terus dan tobat terus. Dan itulah kita ya, manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak mau ada selain Allah yang suci Pak sepertinya. Allah enggak mau ada ya selain Allah Subhanahu wa taala yang suci sepertinya. Makanya kita banyak kekurangannya. Dan Allah berikan solusi bagi kita yang banyak kekurangannya agar tetap mulia di sisinya dengan cara memohon ampun kepadanya. Dan cara agar kita mudah memohon ampun kepadanya dengan apa Pak? Banyak muhasabah, banyak ya introspeksi diri, menghitung-hitung apa yang kita lakukan gitu ya. Banyak mengakui kesalahan di hadapan Allah Pak. Banyak apa? Mengakui kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang gampang mengakui kesalahan akan gampang meminta maaf, betul nggak Pak? Iya. Kapan seseorang sulit meminta maaf? Ketika dia mau mengakui kesalahan padahal dia salah. Kalau memang dia nggak salah, oke, ya saya nggak salah, ngapa saya ngaku salah gitu? Kecuali sama istrinya, udah. Kalau sama istri udah deh ngaku salah aja, meskipun nggak salah, udah, iya saya salah. Sama istri kayak gitu. Jadi sering-sering mengakui kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sering-sering yang mengaku bahwa kita ini banyak kekurangan. Ya Allah, ampuni hamba. Banyak sekali ya hak-hak Engkau yang tidak hamba tunaikan. Banyak sekali kekurangan ya dalam menunaikan hak Engkau ya Allah, dan banyak sekali maksiat yang hamba terjang dan seterusnya. Wallahi Pak, orang yang seperti ini akan mudah bertaubat, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak bertobat kepada Allah. Dan orang kalau sudah bertobat pasti Allah terima taubatnya Pak. Iya, kalau dia jujur. Kalau dia jujur, dan kalau orang jujur taubatnya jadi orang yang Allah cintai. Allah cintai. Allah ampuni dan juga Allah cintai. Kan saya pernah sampaikan Pak, di antara hikmah kenapa Allah selalu gandengkan perkataan apa? Allah selalu gandengkan nama Allah Subhanahu wa taala Ghafur dan Rahim. Wallahu Ghafurur Rahim. Apa hikmahnya atau apa rahasianya di situ? Para ulama tafsir menjelaskan Allah tuh kalau memaafkan, Allah tuh kalau mengampuni, enggak cuma mengampuni Pak. Setelah itu menyayangi. Setelah itu apa? Menyayangi. Allah coba dimaksiati, Allah yang memberikan rezeki kepadanya, Allah yang telah memudahkan urusannya, Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan kesulitan-kesulitan darinya. Kemudian Allah dimaksiati. Ya, dia tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Tapi kalau dia bertobat, Allah ampuni. Dan bukan hanya Allah ampuni, Allah sayangi setelah itu. Allah sayangi setelah itu. Berbeda dengan makhluk. Dia disakiti. Ya, dia disakiti. Kemudian ternyata orang yang menyakiti ini minta maaf Pak, mengibah, tolonglah maafkan saya. Yaudah, oke deh, iya deh, saya maafin deh.
minta maaf terus ya. Iya saya maafin, tapi saya nggak mau ngeliat kamu lagi. Itu manusia. Ada yang seperti itu. Meskipun ya sudah ya saya maafkan, tapi hati sudah tergores, ya, tergores luka yang itu sulit dihilangkan biasanya ya, diobati. Tapi ya sudah, karena sudah dimaafkan ya sudah. Sebab itu. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi orang yang masuk ke dalam Islam, maka pahala-pahala dari amalan soleh yang dahulu dia lakukan tetap dia akan dapatkan. Tetap dia akan dapatkan. Dan sedikit faedah yang disampaikan oleh para ulama kita terkait dengan orang yang masuk Islam. Pernah ditanyakan kepada masyayikh kita, apa hukum suami istri yang tadinya kufur terus masuk Islam? Maksudnya apakah harus akad lagi nikahnya? Akad nikah lagi gitu kan baru? Maka dijawab oleh beliau bahwa tidak perlu. Tidak perlu. Kalau seandainya dua-duanya masuk Islam. Karena banyak sahabat yang sebelumnya apa? Kufur. Pas masuk Islam dan contoh Ghulaiman, dia punya istri 10 Pak. Kan ada ya sahabat-sahabatnya Pak, 10 istrinya pas di masa jahiliyah, ada yang 8. Nabi SAW apa? Suruh ceraikan apa? Pilih 4, sisanya 4 pertahankan dah. Lanjut masuk pernikahan. Dan Nabi SAW tidak memerintahkan untuk akad lagi dah. Jadi kalau dua-duanya masuk Islam kita katakan nggak perlu akad lagi, sah sudah. Anaknya ya udah anak dia. Anaknya apa? Anak dia, bukan anak hasil zina. Tapi kalau seandainya salah satu saja masuk Islam seperti apa? Seperti istri ya. Istri masuk Islam. Ternyata suami tidak, maka harus pisah. Harus pisah. Batil. Tidak boleh bersama. Tidak boleh bersama. Kalau seandainya ternyata suami masuk Islam, istri kafir, kalau dia Nasrani atau Yahudi, kita katakan labas. Ya, kita katakan apa? Ya meskipun sebagian ulama mengatakan tetap tidak boleh ya. Seorang laki-laki menikahi wanita Nasrani atau Yahudi. Bukan karena melihat asalnya, tapi melihat mudarat ke depannya. Seperti MUI, Majelis Ulama Indonesia, termasuk ulama yang berpendapat tetap tidak boleh meskipun ahli kitab, karena melihat mudarat yang sangat besar terkait dengan anak nanti, terkait dengan si suaminya dan seterusnya. Akhirnya tidak boleh, haram. Namun kita katakan jika mengambil pendapat ulama yang lain, ya kebanyakan ulama ya sah, tetap bertahan ya, kalau bisa dia berjuang juga agar istrinya masuk ke dalam agama Islam ya, bersama-sama. Wallahi wa nikmat besar Pak, nikmat besar kita memeluk agama Islam. Lihatlah Pak orang-orang yang sedang menyembah kuburan, lihatlah orang-orang yang sedang menyembah patung-patung, lihatlah orang-orang yang sedang menyembah sapi ya. Bandingkan dengan kita yang sedang menempuh jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahi taufik yang sangat besar, nikmat yang sangat besar Allah pilih kita ya, menjadi orang yang memeluk agama Islam. Menjadi orang yang memeluk agama yang satu-satunya yang diterima oleh Allah. Peluang besar masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka coba Pak, masih hidup saja sudah diancam kekal neraka. Kekal abadul abad, daharu daharil, selama-lamanya di neraka, nggak akan pernah keluar sedikit pun, nggak disiksa, nggak akan ada ujungnya, nggak akan ada akhirnya, nggak akan ada berhentinya. Bisa nggak bayangin Pak ngerinya gitu, kekufuran, kesyirikan. Mati dalam kesyirikan, falas, nggak ada rahmat, nggak ada ampunan, disiksa sampai kapan, nggak ada ujungnya. Makanya saya pernah sampaikan perkataan siapa Pak? Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kalau seandainya penghuni surga mengetahui bahwa mereka tinggal di surga lamanya sebanyak hitungan kerikil di dunia, niscaya mereka akan sedih,
Dan kalau seandainya penghuni neraka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka mengetahui bahwa mereka disiksa di neraka lamanya sebanyak hitungan kerikil di dunia, niscaya mereka akan senang, Pak. Kenapa? Karena masih ada peluang selesai. Meskipun entah kapannya kerikil, Pak, di dunia dihitung satu-satu. Ini di masjid ini aja kalau di pretel kerikilnya ada berapa? Tapi dihitung satu-satu. Itu masih membuat mereka senang. Karena ada peluang selesai. Meskipun nggak tahu kapan ya. Jutaan miliar gitu ya. Tahun disiksa, diazab dengan azab keras itu. Tapi itu tidak mungkin. Bahwa Allah telah menetapkan. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan berdasarkan hikmahnya, berdasarkan keadilannya. Orang yang mati di atas kekufuran, di atas kesyirikan, padahal sudah sampai dakwah kepada mereka, maka khalas ya, kekal di dalam neraka. Waliyadzubillah. Baik, berikutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk ke bab silatul rahim al-musyrik wa tahdiyah. Bab menyambung rahim kepada saudara yang musyrik serta memberi hadiah. Kata penulis rahimahullah taala, wa an Ibnu Umar, dari sahabat yang mulia Ibnu Umar, ra'a Umar hullatan siyara, faqala ya Rasulullah law ishtaraita hadhihi law ishtaraita هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا أتوك فقال يا عمر إنما يلبس هذه من لا خلاق له ثم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم منها حلل فأهدى إلى عمر منها حلة فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بعثت إلي هذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت قال إني لم أهدها لك لتلبسها إنما أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرك. Baik, jadi sahabat yang mulia Umar, Bapak Ibu, sahabat yang mulia Umar, jelas nggak suara saya, Pak? Jelas nggak? Masih jelas ya? Baik. Jadi sahabat yang mulia Umar pernah melihat pakaian yang pakaian ada sutranya di situ, Pak. Jadi berbahan sutra gitu, pakaian yang berbahan sutra. Lalu beliau berkata, wahai Rasulullah, ya, cobalah beli, ini bahasa ini kita ya gitu, terjemahan ini. Cobalah kau beli pakaian ini wahai Rasulullah agar kau pakai di hari Jumat dan yang kau pakai ketika ada tamu datang. Lalu apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya Umar, wahai Umar, innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu. Wahai Umar, sesungguhnya yang memakai pakaian ini adalah orang yang tidak mendapatkan bagian di akhirat. Ini siksaannya. Maksudnya terancam neraka. Kemudian setelah beberapa waktu, Pak, beberapa waktu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi hadiah sejumlah pakaian yang terbuat dari sutra. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan salah satu pakaian ini ke sahabat yang mulia Umar. Sahabat yang mulia Umar bingung. Ya, dulu Nabi ngomong yang pakai ini adalah orang yang tidak memiliki bagian di akhirat. Mereka nggak memiliki kenikmatan, mendapatkan kenikmatan, disiksa gitu ya. Kok ini Nabi malah ngasih? Nabi malah ngasih. Akhirnya sahabat yang mulia Umar mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, engkau mengutus seseorang membawa ini kepadaku. Padahal aku pernah mendengar engkau berkata, ya,
terkait dengan pakaian ini. Bahwa engkau mengatakan tadi orang yang menggunakan ini, memakai ini adalah orang yang bakal disiksa. Apa kata Nabi? Sesungguhnya aku memberikannya kepadamu bukan untuk kamu pakai. Bukan untuk apa? Kamu pakai. Aku berikan kepadamu itu untuk engkau jual atau engkau pakaikan kepada mahram gitu, kepada apa? Kepada mahram. Akhirnya apa? Nabi SAW pun memberikan pakaian tersebut ke saudara laki-lakinya seibu, namun dia masih musyrik. Baik hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis ini kita mendapatkan pelajaran bahwa dianjurkan di hari Jumat kita menggunakan pakaian yang bagus. Dan alhamdulillah di zaman sekarang pakaian kita bagus-bagus, kebanyakannya. Berbeda di zaman dahulu, sulit mendapatkan pakaian, kalaupun ada itu mahal. Barang yang bisa dikatakan cukup berharga pakaian zaman dahulu, Pak. Cukup berharga. Pakaian di zaman dahulu. Jadi dianjurkan pakai pakaian yang bagus, enggak harus baru, yang penting rapi, bagus itu. Ketika hari Jumat dan juga ketika menerima tamu, ketika menerima tamu dianjurkan menggunakan pakaian yang rapi, yang bagus. Dan di sini kita mendapatkan pelajaran bahwa haram bagi laki-laki menggunakan apa? Sutra. Haram bagi laki-laki menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra. Apapun itu yang dipakai intinya. Enggak harus pakaian aja, ini anduk atau yang lain tidak boleh, kecuali ada kondisi darurat. Kondisi apa? Darurat. Maka tidak masalah. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, rakhasa Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abdurrahman bin Auf wa Zubair bin Awam ihakkatin fihima. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan rukhsah, keringanan. Maksudnya Nabi membolehkan sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf dan Zubair bin Awam menggunakan atau memakai pakaian dari sutra. Kenapa? Karena hasasiyah, karena apa? Penyakit kulit, gatal. Kalau pakai pakaian yang kasar-kasar malah parah. Akhirnya Nabi membolehkan. Membolehkan. Sehingga kalau memang ada kondisi yang seperti itu tidak masalah. Pak, Nabi membolehkan sutra untuk laki-laki? Tapi dalam kondisi tertentu. Maka jangan heran, Pak, ketika ada ulama hukum asalnya ini tidak boleh, tapi di kondisi tertentu jadi boleh. Ini ilmu, ini fikih ilmu. Seperti itu. Ini ilmu, ini fikih ilmu. Bangkai, kita katakan hukum asalnya, Pak, haram, enggak boleh. Tapi di kondisi tertentu halal. Seperti itu. Baik. Jadi ada ilmu, ada fikih ilmu. Baik. Kita pernah sampaikan contoh kasusnya. Jadi kalau sana ada kondisi darurat, maka itu tidak masalah. Makanya ada sebuah kaidah, ad-darurat tubihul mahdhurat. Kondisi darurat itu bisa membolehkan perkara yang dilarang. Cuman ingat, sekedar menghilangkan kondisi darurat saja. Ada wanita naik sepeda, ternyata ketabrak, jeger, dia ke jalan. Di tengah jalan, mobil lagi banyak. Terus yang laki-laki ketika itu cuman kita di situ. Kalau nggak segera kita pindahkan, bahaya, bisa kelindes kena mobil lalu. Gimana, Pak? Apakah bukan mahram? Wah, biarkan saja dia terlindas. Nggak ada Pak ulama pakar fikih yang seperti itu, nggak ada. Yang ada apa? Ya udah pindahkan. Meski nyentuh, sentuh nggak apa-apa. Ketika itu, karena kondisinya apa? Kondisinya beda, bukan sedang kondisi yang normal.
Tidak pindahkan setelah sudah hilang daruratnya, udah cukup. Jangan mulus juga ini orangnya. Atau yang lainnya gitu kan. Kemudian dia sentuh-sentuh, naudzubillah ya. Ya. Jadi ada ilmu, ada fikih ilmu. Maka kita katakan, Pak. Maka kita katakan, kalaulah kita katakan yang ini, kalaulah kita mengambil pendapat bahwa kamera, video dan seterusnya. Karena mungkin ada, atau kita sudah tahu, ada sebagian ulama yang mengharamkan mutlaqan. Pernah dengar, Pak? Pernah? Anggaplah Pak itu, ya, yang diambil. Namun kita katakan tadi ada ilmu, ada fikih ilmu. Seperti itu. Oleh karena itu, Syekh bin Baz rahimahullah membolehkan kalau untuk dakwah. Ya. Syekh Utsaimin, kalau Syekh Utsaimin malah longgar. Boleh, enggak masalah. Ini bukan termasuk yang dilarang. Ini Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Cuma tetap untuk hal-hal yang bermanfaat, bukan untuk yang maksiat. Bukan untuk yang maksiat. Jadi ada ilmu, ada fikih ilmu. Ada orang yang subhanallah dahsyat sekali. Dia katakan ini adalah manhaj. Sehingga orang yang berdakwah pakai video, khalas mubtadi', ya. Apa lagi? Mubtadi', fasik, bukan salafi dan seterusnya lainnya. Sesat. Gitu. La haula wala quwata illa billah. Enggak ada ulama yang seperti itu perasaan saya. Ya. Kecuali mereka-mereka. Maka kita katakan, betapa banyak orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik melalui media-media. Banyak sekali. Banyak sekali. Nah, saya masuk insyaallah hal besar. Insyaallah kita lanjutkan kitab Umdatul Ahkam. Setelahnya wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wa sallam.